Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Kalimantan Utara dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Najwa Zanuba dalam Mutiara Hati, edisi Ramadan 1443 Hijriah. Ya pemirsa, saat ini saya dalam kesempatan yang begitu luar biasa sedang bersama Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Utara. Di sebelah saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sebelah saya sekarang saat ini sudah ada Bapak Dr. Randes Haji Saifi Jamri MPD. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, kabarnya sehat, baik. Demikian pula mudah-mudahan pemirsa kita juga semua sehat walafiat. Ya. Bagaimana puasanya, Bapak? Alhamdulillah lancar, hari ini sudah masuk ke hari 17. Ya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Iya, ya pemirsa, langsung saja marilah bersama kita mendengarkan tausiah dari Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Utara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa dan hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan hadirin yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah musim pandemi Covid-19 ini dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini sudah memasuki hari ke-17 dalam pelaksanaan ibadah puasa 1443 Hijriah. Puasa Ramadan sebagaimana kita ketahui bahwa makna yang diperoleh di dalamnya itu adalah menahan. Jadi puasa itu dalam bahasa kita artinya menahan. Apa yang kita tahan dalam syariat agama, orang yang berpuasa itu menahan diri daripada makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasanya, demikian juga hal-hal yang mengurangi pahala puasanya. Ini yang kita tahan. Mulai dari menahan rongga mulut, jangan makan dan minum, mata untuk tidak memandang hal-hal yang tidak dibenarkan, tangan dan kaki, seluruh anggota tubuh kita diharapkan dapat berpuasa, dapat menahan kepada hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Oleh karena itu memang kalau ini dapat kita laksanakan dengan baik, maka selama kita melaksanakan ibadah puasa, seluruh anggota tubuh kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan training, di mana kita harus dilatih untuk menjaga mulut, menjaga mata, menjaga tangan, dan menjaga kaki. Bahkan di dalam suatu hadis, Nabi menjelaskan selamatnya kita itu karena kita bisa menjaga dua hal, yaitu menjaga mulut, ucapan-ucapan kita, dan apa yang dilakukan oleh tangan kita. Karena seringnya muncul kesalahpahaman itu karena ucapan kita. Seringnya kesalahpahaman juga terjadi karena olah tangan kita. Di antaranya kita membuat tulisan-tulisan, ya ngechat teman sana sini, bikin berita di grup, atau meneruskan berita-berita hoak dan sebagainya. Itu salah satu juga akibat daripada tangan kita, sehingga bisa mengurangi pahala ibadah kita. Nah, mudah-mudahan para pemirsa sekalian, bulan training yang Allah siapkan untuk kita orang-orang yang beriman ini sebetulnya adalah hasilnya bisa dimanfaatkan untuk 11 bulan yang akan datang. Hasil dari 1 bulan ini implementasinya untuk 11 bulan yang akan datang. Dengan begitu kita terpelihara daripada merusak diri sendiri dan merusak hubungan dengan orang lain. Karena antara lain kita hidup juga tidak bisa sendiri. Orang membutuhkan kita, kita juga membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, apa yang akan terpelihara pada diri kita? Ya, kita dapat terpelihara dari perilaku hal-hal yang tidak menyenangkan. Termasuk juga hal yang paling penting orang yang berpuasa itu, Allah berikan bonus kesehatan. Kata Nabi, sumu tasihu. Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Jadi, orang yang berpuasa sesungguhnya adalah kebutuhan dirinya sendiri. Bukan kewajiban, tapi pada hakikatnya adalah kebutuhan sebagai makhluk hidup. Karena juga puasa ini bukan hanya pada kita umat Nabi Muhammad sekarang ini,
Tapi Allah juga sudah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Umatnya nabi-nabi yang lain juga terdahulu sudah berpuasa. Nah, Nabi Muhammad ini menyempurnakan. Maka orang yang berpuasa sekarang ini tentu bersyukur pada Allah. Ada orang yang puasa karena ingin penyembuhan suatu penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Allah sendiri mewajibkan puasa kepada kita ini, banyak hal yang positif yang dapat kita ambil. Itu dapat mengisi hidup sisa-sisa umur kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat di dalam firman-Nya itu mewajibkan puasa memang kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggilnya kepada orang yang beriman karena efek daripada puasa yang kita peroleh itu sesungguhnya bagi orang yang beriman bukan hanya sekedar lahir tapi juga masalah batin. Nah, disinilah maka pentingnya Allah mengimbau pada orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan Allah akan memberikan satu bonus yang luar biasa juga kepada kita dengan puasa akan melahirkan la'allakum tattaqun. Kita menjadi manusia yang bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa itu Allah dijanjikan yang akan menghuni surga itu nanti adalah mereka-mereka yang bertakwa. Nah, inilah ending daripada ibadah puasa, di mana mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman juga nanti selesai melaksanakan ibadah puasa menjadi bagian orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih pemirsa, semoga ibadah kita lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali tadi tausiah singkat dari Bapak Saifi. Boleh saya panggilan akrab seperti itu, Bapak Saifi? Boleh. Baik, tadi sudah kita mendengarkan tausiah yang begitu luar biasa, yang walaupun hanya beberapa menit saja, tapi cukup membuka diri kita untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini. Ya, Pak Saifi, mungkin di sini pemirsa di rumah ada sedikit pertanyaan. Barangkali tidak terlepas dari saya juga. Ketika kita dari Bapak Saifi tadi mengatakan bahwa Ramadan adalah implementasi kita untuk 11 bulan ke depan. Kemudian 11 bulan yang lalu, ketika kami atau kita ini masih sering melakukan hal-hal yang buruk, kemudian mungkin tidak jauh dari maksiat atau menghalalkan sesuatu yang seharusnya itu tidak baik dalam agama Islam, baru kemudian di bulan Ramadan ini memohon ampun. Apakah itu bisa semudah itu Allah menerima ketika kita dengan sadar 11 bulan yang lalu itu tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan anjuran agama misalnya? Baik, ya. Salah satu hadis yang menjelaskan bahwa puasa itu adalah sangat bermanfaat bagi orang-orang yang melaksanakannya. Di antaranya Allah mengabulkan doa, yaitu orang yang sedang berpuasa. Ini kehebatan ibadah puasa. Maka kaitannya dengan pengampunan dosa-dosa di masa lalu. Kalau kita mau memanfaatkan doa kepada Allah untuk beristighfar di bulan puasa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Juga puasa itu kan dibagi dalam 3 bagian. Awaluhu rahmah. Jadi 10 hari pertama Allah memberikan rahmat kepada kita seluas-luasnya. Kalau ibarat toko sekarang dibuka bonus sebesar-besarnya. Lagi sale nih ya Pak ya. Silakan manfaatkan. Lalu yang kedua, Allah membuka pintu pengampunan. Manfaatkan ini pintu aku buka. Kalian istighfar, maka seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan yang paruh ketiga itu 10 hari ketiga terakhir, idkum minan nar, Allah lepaskan kita daripada api neraka. Jadi ini bulan kesempatan kita untuk introspeksi juga, di mana kesalahan-kesalahan kita di masa lalu selama 11 bulan, pada saatnya ini kita beristighfar kepada Allah, yakinlah Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Nah, untuk persiapan 11 bulan yang akan datang, kita sekarang juga di training, kita dilatih lagi kekurangan-kekurangan kita yang sudah kita lakukan masa lalu. Pada 11 bulan yang akan datang kita perbaiki lagi. Tapi bukan berarti bahwa kita lepas daripada kesalahan. Manusia memang tempat salah dan khilaf. Tapi sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita orang yang bersalah, terus bertobat kepada Allah. Setiap kali ada kesalahan, minta ampun, diampuni Allah. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan yang mulia ini.
Iya, baik Pak Saifi. Pak Saifi tadi mengatakan bahwa 10 hari bulan Ramadan pertama itu ada tingkatannya, baru kemudian 20 hari 10 hari yang bulan kedua, minggu kedua, kemudian 10 hari minggu ketiga. Itu berarti ada keutamaannya masing-masing ya Pak ya. Itu bisa mungkin dijelaskan lebih detail untuk keutamaan-keutamaan itu. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran agar lebih bersemangat lagi Bapak Saifi. Iya. Pertama kita kalau membaca hadis Nabi itu man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, itu Allah haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Ini belum lagi masuk, baru rasa gembira saja. Itu sudah Allah berikan satu janji. Oh, kita tidak akan disiksa oleh Allah, baru merasa gembira. Tentu ini gembira dalam arti kesiapan mental untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Begitu senang umur kita sampai memasuki bulan suci Ramadan. Setelah itu mulailah kita diberi kesempatan 10 hari pertama. Awaluhu rahmah. 10 hari pertama Allah bukakan pintu rahmat. Salah satu contoh, siapa yang melaksanakan ibadah sunat di bulan Ramadan, Allah menilainya sama dengan dia melaksanakan ibadah wajib, ganjarannya. Siapa yang melaksanakan ibadah wajib, Allah ganti berlipat-lipat pahala yang akan mengalir kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu kelipatan-kelipatan pahala yang Allah berikan kepada kita itu rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, bahwa kita diberikan oleh Allah bonus untuk berlipat ganda dari seluruh amal-amal kita. Setelah 10 hari lalu kita konsisten masuk pada 10 hari berikutnya. Setelah dilihat kita baik di 10 hari pertama, maka dibukalah lagi pintu berikutnya. Ayo segeralah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Bahkan kita setiap tarawih itu diajak doa bersama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau ada juga yang membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Apa itu maknanya? Allah, engkau itu maha pemaaf. Engkau suka kepada memberikan maaf. Maka ampuni aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Kita memasuki 10 hari kedua ini lebih kencang lagi. Dengan mendoa yang seperti ini, maka Allah akan memberikan kepada kita kemaafan atas segala dosa, kehilapan dan sebagainya. Apa yang kita lakukan selama ini. Nah itu. Lalu setelah kita bersih daripada kesalahan, dosa-dosa diampuni Allah, maka tahapan berikutnya Allah beri lagi pintu itqum minan nar. Kita lepas daripada azab api neraka. Oleh karena itu doa kita juga tergambar pada setiap malam itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Atau ada juga yang baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta kepada Allah dimasukkan ke dalam surga dan minta jauhkan daripada azab api neraka. Oleh karena itu kita pada saat melaksanakan ibadah puasa terus mengulang kembali doa-doa yang kita baca setiap malam, itu sesungguhnya memberikan kelapangan di hati kita bahwa Allah bersyukurlah kami diberikan rahmat ganjaran yang luar biasa, diampuni kami dari segala dosa, bahkan kami dilepaskan daripada api neraka. Ini sesuatu yang tidak ditemukan pada bulan-bulan yang lain. Nah, itulah khas Ramadan yang kita cintai. Ramadan Karim, Ramadan yang mulia, di mana di dalamnya penuh rahmat, penuh pengampunan, dan kita dilepaskan daripada azab api neraka. Ya pemirsa, begitu luar biasa tadi jawaban dari Bapak Saifi perihal 10 hari per 10 hari di setiap bulan Ramadan ini apa saja keutamaannya. Baik, setelah kita mengetahui secara umum apa saja sih keutamaan di setiap bulan Ramadan, kita menuju ke teknis-teknisnya nih pemirsa. Ya Pak Saifi, misalnya nih Pak Saifi, misalnya kita adalah orang-orang yang ingin sekali berburu pahala di bulan Ramadan ini. Kira-kira mungkin ada kiat-kiatnya, misalnya ketika bulan Ramadan itu kita harus seperti apa biar lebih maksimal lagi untuk Ramadannya. Baik, pertama ingat di bulan Ramadan itu sholat wajib tidak boleh ditinggalkan.
Ya, saya juga kadang-kadang agak sedikit protes terhadap diri sendiri atau masyarakat atau keluarga. Kita lebih mengutamakan yang sunat-sunat, sementara kadang-kadang yang wajib terabaikan. Satu hal yang perlu dicatat, sholat yang 5 waktu itu menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, selama Ramadan tentu kewajiban ibadah puasa sebagai rukun Islam tidak boleh diabaikan. Karena satu hari saja orang meninggalkan puasa dengan cara sengaja, maka tidak bisa dibayar dalam jumlah berapa hari pun di luar Ramadan. Nah, karena itu setelah yang wajib-wajib itu dilaksanakan dengan baik, maka untuk memperbanyak khasiat dan manfaat daripada puasa, maka silahkan ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Misalnya sholat wajib diikuti dengan sholat sunat qabliyah dan ba'diyahnya. Dan kemudian juga jangan lupa memang Ramadan itu malamnya dihidupkan dengan sholat tarawih. Nah, tarawih ini penting bagi kita karena tidak akan ditemukan tarawih itu di luar daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu benar-benar laksanakan tarawih dengan sebaik-baiknya, berkualitas. Apakah Anda memilih tarawih yang jumlahnya 11 rakaat ataukah yang 23 rakaat, itu enggak jadi soal. Yang jadi soal itu enggak tarawih ketika itu. tidak tarawih itu ya Pak Saifi ya. Jadi 11 atau 23 tidak kita persoalkan, semua itu nilainya tetap ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bagaimana kualitas kita yang 11 maupun yang 23 itu terjaga dengan baik. Karena ada fenomena yang kita lihat sekarang, orang sholat tarawih cepatnya luar biasa, entah dari mana itu ya. Saya kira masyarakat juga nonton videonya itu. Kalau ibadah kepada Allah yang maha mulia dilakukan seperti itu, tidak usah langsung mengukur kepada Allah. Kita berhadapan dengan manusia saja, keadaan seperti ini sudah tidak baik secara adab ya. Kurang beradab. Masa sholat Fatihahnya itu jadi satu bunyinya, kemudian rukuk dan sujudnya tidak ada tumak ninahnya. Lalu di mana aturan sholat yang tidak ada tumak ninah? Nah, terlalu cepat seperti itu. Ini sesungguhnya di dalam ibadah kepada Allah itu kurang adab. Rukunnya tidak sempurna, bacaan-bacaannya tidak sempurna, maka ukuran manusia ibadah seperti itu kurang adab dan tidak berkualitas dan ada kecenderungan tidak sah karena tumakninah tidak ada. Sementara rukun sholat itu 13 itu harus benar-benar dapat dilakukan dengan baik. Nah, itu salah satu yang harus kita jaga, kualitas di dalam melaksanakan sholat. Tidaklah kita menjadi masalah besar soal jumlah rakaatnya. Mau 11 tapi ayatnya panjang-panjang juga luar biasa. Mau 23 ayatnya panjang-panjang luar biasa juga. Nah, tapi kan biasanya kita kalau yang panjang tuh langganan suratnya tuh kulhu gitu ya. Ya tidak ada masalah soal surah, tapi jagalah kualitas bacaan dan rukun itu. Kalau kualitas bacaan itu tajwidnya harus dijaga. Makhrajul huruf Al-Quran harus dijaga dengan baik. Rukun-rukun sholatnya harus sempurna. Baru kehusuannya yang ditambah. Jadi unsur rukun-rukun sholat dijaga dengan baik, unsur bacaan Al-Qur'annya harus fasih dan benar, dan juga unsur kehusuannya itu juga dijaga dengan baik. Jadi inilah yang sesungguhnya bisa mengangkat nilai kualitas daripada ibadah kita. Termasuk juga di dalam bulan suci Ramadan itu biasanya orang sedekah ditingkatkan lagi. Karena orang yang bersedekah untuk memberi berbuka puasa kepada orang-orang yang memerlukan, Allah berikan pahalanya itu tidak dikurangi dari pahala orang yang berpuasa seharian. Tapi bagi yang bersedekah mendapatkan pahala penuh dari orang yang berpuasa. Karena itu orang yang di dalam bulan suci Ramadan meningkatkan sedekahnya, meningkatkan stok pahalanya yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara untuk dapat kita meningkatkan amaliyah kita, baik itu dalam bentuk sosial, ya sedekah, baik itu dalam bentuk silaturahim dan lain-lain. Banyak hal-hal yang dapat menambah nilai-nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Saifi tadi menyebutkan bahwa yang wajib, ada yang wajib, kemudian ada yang ibadah sunnah. Bagaimana jika kita itu sudah berpuasa tapi tetap meluputkan wajibnya nih Pak? Apa yang terjadi dengan puasa kita, Pak? Nah, ini andai saja ada orang puasa tapi tidak sholat. Nah, ini bagaimana ini? Jadi kalau dilihat dari ukuran rukun Islam itu ada sholat, di dalamnya ada juga puasa. Kalau orang yang tidak melakukan sholat
as-salatu imaduddin. Karena salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan salat dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat dia meruntuhkan agama. Itu pondasi sebetulnya. Bagaimana orang yang meninggalkan salat tapi berpuasa. Nah, kalau satu bangunan ada tiang, kemudian tiang sudah berdiri, itu yang lainnya bisa nempel. Seandainya ada tiang berdiri, ada bahan yang ditempelkan nempel. Kalau tiangnya tidak ada, tentu saja yang lain tidak bisa nempel. Nah, karena itu melihat dari cara berpikir seperti ini, maka tidak bolehlah yang kewajiban yang lain dilaksanakan, di sisi lain tidak dilaksanakan. Ini harus menjadi satu kesatuan. Karena dengan demikian sempurnanya rukun Islam itu adalah dilaksanakan dengan sepenuh hati. Ya, baik, luar biasa sekali Bapak Saifi. Ya, Pak Saifi, kalau tadi kita sudah berbicara tentang keberkahan bulan Ramadan, kemudian apa aja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, kira-kira apa saja sih yang kiranya akan mengganggu ibadah kita, akan mengganggu pahala maksimal kita agar tidak dilakukan oleh saya terutama dan juga pemirsa di rumah? Ya, jadi tadi kan kembali ke awal. Orang yang berpuasa itu bisa pertama batal puasanya, yang kedua bisa juga kehilangan pahalanya. Nah, lalu bisa juga mungkin dia pahalanya kurang begitu. Nah, yang pertama terkait dengan batalnya puasa. Orang sedang berpuasa bisa batal. Yang pertama dia murtad dari berakidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia beralih kepada akidah yang lain atau menuhankan yang lain. Ini namanya murtad. Jadi ataupun tidak mengimani salah satu daripada rukun iman. Keluar dari situ dia murtad, maka bukan hanya puasanya tertolak, seluruh amal yang lain juga akan hilang pahalanya. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kehilangan puasanya, batal puasanya karena makan dan minum. Makan minum dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, itu bonus. Tapi jangan di ini ya, sengaja ya pemirsa ya. Nanti malah sengaja di rumah nih Pak Saifi. Sesuatu yang tidak disengaja, datang dari jalan, kebiasaan minum, habis 2 gelas, selesai minum baru ingat. Itu rezeki berarti ya Pak Saifi ya. Itu Allah beri rezeki pada kita. Jadi pemirsa tidak usah khawatir sesuatu yang lupa, maka itu tidak apa-apa diteruskan puasanya. Tapi jangan pura-pura lupa. Karena rasa haus pura-pura lupa, itu yang tidak boleh, karena Allah tahu apa yang terlihat, apa yang tidak terlihat. Kemudian juga yang membatalkan puasa itu misalnya orang berhubungan suami istri di siang hari. Saya tidak tahu ada yang lupa nggak yang begini-begini. Hati-hati, tidak boleh karena sanksinya cukup berat. Karena itu tidak boleh dilakukan di siang hari. Jadi kita harus jaga, apalagi ini yang paling berbahaya pengantin baru memasuki bulan Ramadan ya. Jangan sampai ada hal-hal seperti itu dilakukan. Karena sanksi yang akan diberikan kepada kita cukup berat. Karena itu dijaga betul itu. Lalu ada juga yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Di antaranya kalau mata itu nonton film-film yang tidak baik. Mengertilah sendiri apa itu yang tidak baik. Yang kedua, mulut bicaranya menyakiti perasaan orang lain, menyinggung orang lain, bahkan ngerumpi dan lain-lain, itu juga mengurangi pahala puasa. Lalu tangan dan kaki anggota tubuh ini dibawa berjalan ke daerah-daerah maksiat. Ini katanya untuk meringankan puasa, ayo kita jalan kemana-mana, kemudian mampir di tempat-tempat yang tidak baik. Itu mengurangi pahala puasa. Jadi banyak hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Kita ingin jangan batal dan jangan kurang pahalanya. Itulah diantaranya. Baik, baik Pak Saifi, luar biasa sekali. Untuk sekarang kita menuju hal-hal yang istimewa nih Pak Saifi. Barangkali di sini pemirsa di rumah di TVRI Kalimantan Utara, di sini ada yang wanita-wanita nih biasanya dapat hari-hari istimewa seperti itu Pak Saifi. Bagaimana jika ketika di hari-hari istimewa itu saking semangatnya dalam beribadah, tapi tetap membaca Al-Quran, tetap pergi ke masjid, namun tetap dalam batasan-batasan seperti itu, atau bagaimana baiknya nih Pak untuk wanita-wanita yang ada di luar? Iya, yang dimaksud hari istimewa ini nampaknya wanita kedatangan tamu bulanan ya. Kalau wanita itu haid, bersyukurlah, karena memang itu hadiah dari Allah. Pada saat orang haid, tidaklah dia melakukan sholat dan tidak pula dia melakukan puasa,
demikian juga hal-hal lain seperti tawaf dan sebagainya ya. Nah sekarang kita terpulang masalah puasa. Bagaimana hubungannya orang yang sedang haid kemudian ingin sekali beribadah di bulan Ramadan karena ini bulan rahmat ya, bulan maghfirah dan sebagainya tadi. Jadi begini, orang yang haid memang tidak usah puasa. Minimal dia 1 hari dia tidak berpuasa. Ya selebihnya ada yang kebiasaan seminggu, ada yang 10 hari, tapi maksimalnya 15 hari ya. Jadi kalau sudah hari ke-16 dia harus berpuasa. Dalam hukum fikih, orang yang kena haid itu minimal 1 hari, lalu maksimalnya 15 hari. Ini bagi ibu-ibu perlu tahu ini. Tapi setelah 15 hari, lalu hari ke-16 masih dia haid. Nah hari ke-16 ini dihukumkan bukan haid lagi dia. Dia tetap sudah wajib melaksanakan ibadah puasa pada saat haidnya lanjut ke hari 16. Dan itu disebut dengan darah penyakit. Nah karena itu perempuan selama dia haid, apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau sampai 15 hari itu, bolehkah dia beribadah selain daripada ibadah puasa? Masih banyak yang dapat dilakukan. Apa misalnya? Sedekah. Kalau punya duit, sedekah aja tuh. Atau dia sambil duduk baca salawat, zikir-zikir, boleh. Ya, boleh sekali. Mau zikir apa? Salawat. Banyak itu yang bisa diamalkan. Nah, lalu memang kalau majelis ta'lim di dalam masjid, ulama sebagian mengatakan tidak boleh duduk. Berhenti di dalam masjid orang yang sedang haid. Bagaimana kalau ingin mendengarkan majelis ta'lim? Ya di luar masjid, jangan duduk dalam masjid. Ini masih boleh. Atau lewat media-media sosial, nonton di YouTube dan lain-lain. Banyak cara untuk ibu-ibu haid sekarang ini. Jadi tidak kekurangan momen di dalam bulan Ramadan ini untuk menambah amal-amal soleh. Ya seperti tadi zikir dan sholawat, sesuatu yang mudah. Termasuk menyiapkan berbuka puasa di rumah. Ibu-ibu memasak untuk berbuka, kemudian menyiapkan makanan sahurnya, semua itu ibadah. Iya, itu sudah masuk ibadah ya Pak ya. Luar biasa tuh ya. Luar biasa sekali. Baik Pak, kita saat ini sedang berada di penghujung acara. Barangkali Pak Saifi ingin mengatakan sepatah 2 kata untuk pemirsa di rumah tentang Ramadan tahun ini, begitu Pak. Dan sekaligus mengucapkan selamat Ramadan untuk pemirsa di rumah. Baik, para pemirsa sekalian, tentu saya ingin mengucapkan bagi kita semua dapat melaksanakan ibadah dengan baik di bulan suci ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menuntaskan 30 hari bulan Ramadan ini dengan baik. Pelaksanaan ibadah puasa di siang hari, kemudian malam harinya kita sholat tarawih di masjid dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat supaya kita juga tetap terpelihara dari COVID-19. Ya, saya doakan para pemirsa semua, semoga kita sehat walafiat dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Saifi Jamri MPD selaku dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Utara. Baik pemirsa, berakhir pula acara Mutiara Hati TVRI Kalimantan Utara pada hari ini. Saya Najwa Zanuba dan juga mewakili kru kerabat bekerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.